Octagon UFC adalah panggung impian bagi para petarung dari seluruh dunia. Namun, hanya segelintir dari mereka yang memiliki potensi untuk menjadi bintang besar. Dan bintang besar ini adalah mereka yang tidak hanya menguasai seni bela diri campuran saja, tetapi juga mampu memikat hati para penggemar MMA di seluruh dunia dengan kepribadian mereka, gaya bertarung mereka, dan cerita hidup yang inspiratif. Dan pada video kali ini, Cliff Fight akan membahas 5 petarung yang akan menjadi bintang besar di masa depan UFC versi Cliff Fight. Tapi sebelum masuk ke video pembahasan, Cliff Fight mau minta support kalian lewat subscribe channel Cliff Fight dan like video ini. Dan jika ada kekurangan dalam video ini atau ingin membahas video yang lainnya, silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom komentar. Terima kasih sudah support Cliff Fight. Kita masuk ke video pembahasan. Seiring berjalannya waktu, UFC terus melahirkan talenta-talenta yang luar biasa di setiap kelasnya yang siap menjadi wajah baru di organisasi ini. Dan dari kelas featherweight ada Gian Silva. Gian Silva merupakan salah satu prospek yang paling menjanjikan di divisi featherweight saat ini. Dengan rekor yang tidak terkalahkan selama di UFC, Gian Silva tidak hanya menjadi prospek yang paling menjanjikan saja, namun juga salah satu petarung yang akan bersinar di UFC. Gian Silva dikenal sebagai petarung yang memiliki kecepatan tangan, akurasi pukulan yang tinggi, dan gaya bertarung yang agresif. Kemampuannya dalam mengendalikan tempo pertarungan dan menyerang dengan presisi membuatnya selalu menjadi ancaman serius bagi siapapun yang menjadi lawannya di dalam oktagon. Namun tak hanya itu, pembawaannya yang selalu menghibur membuatnya cepat menarik perhatian para penggemar MMA di seluruh dunia. Dan pada UFC 314 kemarin, ia membuktikan mulai dari press conference sampai pada pertarungan bahwa dirinya bukan hanya dapat menarik perhatian semata, namun juga menjadi ancaman serius bagi divisi featherweight setelah dapat mengalahkan Brad Mitchell dengan submission pada ronde kedua. Namun, tak hanya Gian Silva dari kelas featherweight saja. Nama lain yang juga mencuri perhatian di kelas featherweight ada Diego Lopes. Petarung berdarah Brazil ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta paling menarik di divisi ini, yang dimana dengan waktu kurang dari 2 tahun saja, Diego Lopes mampu menduduki posisi nomor 3 di kelas featherweight. Triangle, now he's gone back to armbar. He's got it, hits. Elbows. Down out, he's got the triangle. Diego Lopes sendiri dikenal dengan kemampuan grappling yang luar biasa, khususnya dalam mencetak kemenangan melalui submission ataupun mendominasi pertarungan. Namun, Lopes bukan hanya seorang spesialis grappling saja, dirinya juga memiliki striking yang selalu berkembang pesat yang menjadikannya petarung yang semakin lengkap. Keberaniannya untuk tampil habis-habisan di setiap laga membuatnya menjadi salah satu petarung yang paling disukai oleh para penggemar MMA. Meskipun pada UFC 314 kemarin dirinya gagal menjadi juara baru di kelas featherweight, Diego Lopes tetap menunjukkan performa yang luar biasa dan mental juara yang tak tergoyahkan saat melawan Alexander Volkanovski. Dengan dedikasi dan semangat yang tinggi, Diego Lopes sendiri diprediksi akan terus menjadi ancaman besar di divisi featherweight serta memiliki peluang untuk merebut kembali gelar juara di masa mendatang. Dan pada kelas lightweight ada Ignatius Bahamondes. Ignacio Bahamondes telah menjadi salah satu nama yang mulai mencuri perhatian di divisi lightweight. Meskipun baru memasuki urutan 15 besar di kelas lightweight, dirinya sudah menunjukkan kemampuannya dengan mencatatkan beberapa kemenangan spektakuler.
Dengan keunggulan fisik seperti tinggi badan dan jangkauan yang panjang, Bahamondes mampu memanfaatkan kombinasi striking yang presisi dan tendangan yang mematikan yang seringkali membuat lawan-lawannya kewalahan menghadapi tekanan bertubi-tubi dari dirinya. Dengan umur yang masih muda dan teknik yang terus berkembang, Ignacio Bahamondes memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu petarung terbaik di divisi lightweight. Sementara di kelas welterweight ada Carlos Prates. Fighting out of Diamante, Sao Paulo, Brazil, Carlos the Nightmare Prates. Sejak menjadi bagian dari UFC, Carlos Prates selalu tampil dengan performa yang luar biasa. Giles is good. Oh! Giles is out! Carlos Prates turns the tables with one giant shot. Aiming for that. Oh my God! Piston like standing back. Oh, nice! Buckles him with a body shot. That's it. And now it is. Carlos Prates sendiri dikenal karena gaya bertarungnya yang agresif dan penuh tekanan. Kombinasi striking yang mematikan, grappling yang solid, dan stamina yang tidak mudah habis menjadikannya sebagai petarung yang lengkap di divisi welterweight. I will tell you this, Prates is a guy that we talk about every Tuesday. Every Tuesday we talk about him. Do you have a fight for him that you could break the news for us? No, but we're working on it. We talk about him we talk about that guy Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. He's been talked about a lot lately. Dengan rekam jejak yang mengesankan dan kemampuan yang terus berkembang, Carlos Prates sendiri diprediksi akan segera menembus peringkat atas di divisi welterweight dan akan menjadi salah satu bintang besar di UFC di masa depan. Kemudian di kelas middleweight ada Reinier de Ridder. Reinier RDR de Ridder. Petarung asal Belanda ini dikenal sebagai spesialis grappling dengan teknik jiu-jitsu kelas dunia. Walaupun dirinya baru bergabung dengan UFC pada tahun 2024 yang lalu, Reinier de Ridder dengan cepat berhasil memasuki urutan 15 besar di divisi middleweight. Keahliannya dalam mengontrol lawan di ground dan mencetak kemenangan submission membuatnya menjadi salah satu ancaman terbesar di divisi ini. Dengan rekam jejak yang mengesankan dan progres yang luar biasa sejak debutnya di UFC, Reinier de Ridder dipandang sebagai salah satu prospek terkuat yang berpotensi untuk segera naik ke jajaran elite middleweight. Gimana menurut kalian tentang 5 calon bintang UFC di masa depan ini versi Cliff Fight? Atau mungkin ada nama lain yang layak masuk daftar ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya.